69 detik pertama ketika kalian relapse. Tujuan dari video ini adalah kalian harus menyadari apa yang mungkin sebenarnya selama ini kalian gak pernah pikirkan. Dan di akhir video ini gue bakalan nanya, apa lu masih mau relapse? 10 detik pertama lu akan ngerasa nyaman. Lu ngerasa rilis, dopamin rilis, pencapaian, penghargaan karena lu bisa mencapai klimaks. Lu mungkin sedikit menyesal, tapi 10 detik pertama lu bakalan bangga sama diri lu sendiri. Itu bukan sebuah penghargaan yang bisa kita banggakan ke orang tua kita. Hanya saja, dengan kita mencapai klimaks, kita akan ngerasa bahagia. Dan itu hanya 10 detik pertama. 10 detik kemudian, kalian akan ngerasa, damn, ini nikmat banget. Gua nggak nyangka ya, dengan waktu yang dikit aja, atau dengan gua scrolling let's say 10 jam, 5 jam mencari video yang paling tepat, ketika gua mencapai klimaks, gua bisa ngerasa bahagia. Gua bisa ngerasa berbahagia hanya dengan modal tempat tidur, tisu, dan HP plus internet. Dan gua ngerasa gua kepengen ngelakuin lagi. Maka dari itu kebanyakan orang setelah kalian relapse mungkin saja masih bookmark videonya. 30 detik setelah itu, 3, 4, 5, 30 detik setelah itu, kalian akan ngerasa menyesal. Kenapa gua lakuin lagi? Kenapa gua ngelakuin hal-hal yang sama? Relapse lagi. Bukannya kemarin gua udah bilang gak bakalan relapse lagi. Gue yakin gue pasti bisa. Ayo Raven pasti berjuang, kita bakalan bisa nyampe hari ke-7. Relapse lagi. Mungkin kalian pernah menangis, mungkin kalian benar-benar kecewa sama diri kalian, dan tanpa sadari itu akan mempengaruhi kehidupan kalian dengan ketemu teman-teman kalian. Kalian gak bisa ngomong lebih percaya diri, kalian gak bisa lebih fokus. Kalian mungkin otaknya ketika lagi ngumpul sama teman-teman pikiran yang gak bener. Kalian ngerasa pengen cepet-cepet pulang, habis itu bisa relapse lagi. Dan 30 detik itu akan menjadi suatu state atau bagian ketika dimana kalian akan bener-bener benci sama diri kalian sendiri. Kalian mungkin akan benci sama diri kalian sendiri. Namun gue kepengen kasih tahu suatu hal, bahwa segala suatu kejadian yang buruk, kalau misalnya ditambah dengan waktu, itu akan sembuh. Gua ulangin, kalau misalnya ada suatu hal yang buruk terjadi, kalau misalnya ditambah waktu, itu akan sembuh. Ketika nyokap gua meninggal, gua sedih, gua bener-bener devastated. Namun kalau misalnya ditambah waktu, gua bisa terus melangkah. Artinya apa? Ketika kalian relapse, kalian benci sama diri kalian sendiri. Siapa yang langsung tidur? Siapa yang ngerasa kayak enaknya istirahat? Dan itu adalah waktunya. Waktu dimana kalian bisa melupakan kesedihan itu dan move on ke hal yang baru, hari baru, new chapter, new day. Dan mungkin saja kalian akan dengan mudah, oh ya, hal ini terjadi, hari baru, gue yakin gue pasti bisa. Namun di depannya ada banyak tantangan. Mungkin akan terjadi lagi. Temptation itu akan terus datang selama kita hidup. Dan tanpa disadari, kalian relapse lagi. By the way, kalian telah memasuki pertengahan dari video ini. Artinya, ini adalah sebuah panggilan bagi kalian untuk melakukan perubahan. Dengan segala konten yang ada, dengan segala bullshit yang ada, kita butuh sebuah senjata. Senjata itu adalah ilmu. Jika kalian ngerasa kalian perlu dilengkapi dengan sebuah senjata ilmu ini, gue berharap kalian bisa subscribe sekarang. Dan gue berjanji sama kalian, ketika kalian subscribe, itu menjadi sebuah tantangan buat gue terus-menerus improve video gue, agar gue bisa memberikan wisdom jauh lebih banyak kepada kalian. Do we have a deal? Artinya apa? Ketika kalian melakukan relapse itu, ketika kalian benci sama diri kalian, sebenarnya informasi itu nggak langsung terbuang. Kebencian terhadap diri sendiri, habis itu
berharganya diri kalian, kalian juga makin benci, kalian kesel sama diri kalian, kalian benar-benar mengatakan gua bodoh, gua gak bakalan bisa sukses, gua kalimat yang benar-benar buruk itu akan terus disimpan. Dan itu tanpa kalian sadari akan kepake. Contohnya dalam pekerjaan kalian, contohnya kalian let's say gak ngerjain suatu hal dengan baik, dan kalian akan mudah mengatakan, iya, gue tuh orangnya bodoh, gue tuh gak bakalan bisa sukses, gue tuh bakalan ngelakuin hal yang buruk lagi dan lagi. Kenapa? Karena sudah ada buktinya. Kapan? Waktu kalian relapse. Sebenarnya ada hubungan gak sih antara relapse dan pekerjaan kalian? Kemungkinan tidak, tapi ketidakpastian kalian atau ketidakkompeten kalian dalam menjaga diri kalian, menjaga kualitas diri kalian, nilai kalian, itu benar-benar sama. Mungkin kalian akan mengkaitkan tanpa kalian sadari. Maka dari itu ketika kalian keluar sana gitu, melakukan pekerjaan, kegiatan lain, ketika kalian melakukan kesalahan, kalian akan menggunakan evidence itu, bukti itu bahwa kalian tuh gak layak, ketika kalian tuh ngerasa gak berharga. Dan itu yang terus-terus tertanam di dalam otak kalian. Kalian ngerasa dengan nonton PMO itu mungkin akan ngerasa nikmat. Iya, namun ada harga yang harus kalian bayar. Dan gue kepengen kasih tahu kepada kalian bahwa mental health itu gak ada fisiknya, tapi itu sebuah compound atau gak suatu hal yang kalian siramin terus, tanam terus, lama-lama akan menjadi bukit. Atau enggak salju yang lama-lama kalau diturunin lama-lama akan menjadi suatu hal yang besar banget dan bisa menghancurkan kalian. Gue kepengen kasih tahu, detik terakhir ketika kalian relapse, kalian punya mentality seperti ini. Dan gue harap kalian dengerin baik-baik. Gue relapse malam ini, namun gue gak bakalan langsung menderita. Gue relapse malam ini, saat ini, namun gue yakin gue gak bakalan langsung masuk neraka. Maka dari itu gue lakuin. Karena gue tahu akan ada hari esok. Karena gue tahu Tuhan akan masih memberikan hari esok. Maka dari itu gue punya waktu untuk main-main buat gue relapse. Gue berharap ketika gue relapse, gue gak langsung mati, gak langsung masuk neraka. Gue berharap itu, cuman mungkin kemungkinannya kecil. Gue nggak langsung mati habis relapse, maka dari itu ya udah gue relapse. Yang mau gue bilang di sini adalah terkadang kita menggampangkan atau tanpa kita sadari, ya udahlah, toh gue nggak bakalan kejadian ini, toh gue masih ada waktu. Siapa yang berpikir itu saat ini? Itu alasan kenapa mungkin kalian masih mencintai dosa favorit kalian. Seberapapun kalian kepengen menjauh dari dosa tersebut, hanya saja kalian mungkin masih suka lihat ke belakang. Kalian keinget lagi kenikmatannya. Kalian rasa, duh kok gue kepengen ya ngelakuin lagi. Toh gue gak bakal langsung masuk neraka. Toh gue masih bisa bertobat kapan aja. Maka dari itu, gue kepengen nanya kepada kalian, apakah lu masih mau menonton PMO setelah ini?